Kursi depan diisi dulu ya. Yo, yang kursinya masih kosong di depan diisi dulu. Back, maju back. Maju back. Maju. Saat teduh untuk kita semua. Ini nggak ada. Tes. Ini. Oh. Tes. Ada. Tes. Kurang gede. Tes. Ini. Remaja diundang untuk bangkit berdiri.
Pada hari ini kita telah masuki Minggu Prapaskah yang kelima, di mana kita masih bersama menghayati pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pergumulan di dalam kehidupan kita itu selalu ada, tetapi perlu kita ingat bahwa pertolongan dari Tuhan itu jauh lebih dulu ada sebelum kita lahir. Mari kita bersama angkat satu pujian dengan menyanyikan Fajar Menyingsing. Rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan berserta saudara juga. Silakan duduk. Teman-teman, konflik adalah sesuatu bagian dari kehidupan kita yang tak terhindarkan dan manusiawi. Konflik selalu terjadi dalam hubungan yang dekat dan terbuka. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat berdampak untuk mendewasakan dan mematangkan pribadi seseorang di dalamnya. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menyebabkan timbulnya kebencian, permusuhan, luka batin, bencana kemanusiaan, dan munculnya sikap saling menyalahkan antar pihak. Lalu apakah jika terjadi konflik dalam kehidupan kita sudah dapat mengelola konflik tersebut dengan baik, atau kita hanya menyalahkan pihak lain saja? Marilah kita bersama mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kita berbuat melalui doa pribadi. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa yang kami perbuat, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, baik dalam perkataan dan perbuatan yang telah menyakiti hati-Mu. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat dan bimbinglah kami agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yohanes 10 ayat 10 hingga 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, iramamu paling mulia, kasih yang mampu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus yang tersalib untukku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah dalam Yesus Tuhanku. Memuliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Silakan duduk. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima, dan juga melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh beribadah bersama, walaupun kami ada yang langsung di ruangan ini hadir, maupun kami yang mengikuti lewat ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memampukan kami, Engkau yang boleh terus senantiasa mengaruniakan kepada kami kemampuan untuk boleh berfokus dalam membaca dan merenungkan firman-Mu dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kami. Biarlah ya Bapak Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti, menerima, dan melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Juga mampukan hamba-Mu ya Bapak yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah apa yang dikatakan hanya berasal dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Galatia 2 ayat pertama hingga ke-13. Galatia 2 ayat pertama hingga ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari
saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kami. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokogur jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka adalah setiap mereka yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga memelihara dalam hidup sehari-hari. Hosana. Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sehat semua? Mantap. Oke, rekan-rekan, kalau bicara soal konflik, berarti ada permusuhan di situ ya. Apa sih yang menjadi latar belakang dari konflik secara umum menurut kalian? Apa yang menyebabkan adanya permusuhan? Dendam pribadi, perbedaan, apalagi? Gebetan diambil orang, aduh ya, itu langsung aduh. Apalagi? Gimana? Konflik, permusuhan, perkelahian. Tidak sepaham. Kasih Pak Puji. Apalagi? Hah? Ada lagi? Apa penyebab dari konflik biasanya? Enggak ada? Oke. Kita bisa ngomong banyak penyebab dari konflik. Misalkan saya bermusuhan dengan satu orang, saya berkelahi dengan satu orang, saya berselisih pendapat dengan satu orang, kita bisa ngomong banyak. Tetapi kalau kita tarik garis, kita simpulkan semua itu, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya apa yang menjadi akar dari konflik itu adalah perbedaan. Karena ada perbedaan pandangan dan satu orang ingin memaksakan bahwa pandangan yang paling benar, terjadilah di situ pertentangan. Terjadilah di situ yang namanya perdebatan. Terjadilah di situ intinya yang namanya adalah konflik, silang pendapat.
Ada perbedaan pendapat yang atau perbedaan apapun itu tetapi tidak dimengerti, tidak dipahami dengan benar, itu berpotensi, ya terima kasih, itu berpotensi untuk apa? Untuk melahirkan sebuah konflik, melahirkan sebuah permusuhan. Contoh sederhana, kalau kita main game ya, yang satu ngomong strateginya, kamu yang maju ke depan, saya yang di belakang ngikutin kamu. Temen yang satunya bilang, enggak, kamu yang maju di depan, saya yang di belakang kamu. Bilang, enggak, kamu yang harus duluan, karena kamu lebih mengetahui medan. Bilang, enggak, kamu yang harus lebih duluan. Kenapa? Karena kamu yang punya, yang lebih biasa main daripada saya, kamu lebih sering. Itu aja udah kelihatan ada perbedaan pendapat. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berkonflik. Enggak, kamu duluan. Enggak, kamu duluan. Saling memaksakan dan juga apa? Tidak memahami. Padahal yang satu udah ngomong, kamu maju duluan kenapa? Karena ada kamu lebih tahu di situ daerahnya seperti apa. Seenggaknya yang lebih tahu daerah akan lebih baik daripada yang udah biasa main tapi belum mungkin jarang main di situ. Terjadilah perdebatan di situ, terjadilah perbedaan pandangan, dan terjadilah apa? Terjadilah bisa menjadi akar dari permusuhan. Dari hal-hal kecil kita bisa nggak ngomongan sama dia. Dari hal-hal kecil kita bisa berperang, ya, kayak yang terjadi di mana-mana itu. Ini juga yang terjadi di bacaan kita. Di mana kalau di sini kita lihat Galatia 2 ayat 1 sampai dengan 13, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di mana? Surat Paulus kepada jemaat di mana? Cicurug? Di mana? Galatia. Ya, itu baru benar. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Pada saat itu rekan-rekan, kondisinya adalah apa? Kondisinya kalau kita lihat di sini, Paulus itu pada saat itu belum diakui oleh para rasul. Karena apa? Karena metode pengajaran Injilnya Paulus itu arahnya beda. Dia bertentangan metode dengan metode Petrus. Siapa lagi di situ? Ada Petrus. Terus siapa lagi yang dibilang sokok guru jemaat di ayat 9? Petrus. Siapa? Ayat 9? Ya? Yakobus. Siapa lagi? Kefas. Siapa lagi? Yohanes. Petrus, Yakobus, Kefas, Yohanes. Mereka arahnya itu beda. Kalau Paulus lebih ke arah orang-orang tak bersunat, Petrus dan teman-temannya ini lebih ke arah orang bersunat. Dan juga apa maksudnya orang bersunat dan tak bersunat? Itu konteksnya adalah orang Yahudi dan non-Yahudi. Paulus lebih mengkonsentrasikan pekabaran Injilnya kepada orang-orang non-Yahudi. Di sisi lain, Petrus itu sebaliknya kepada orang-orang yang garisnya Yahudi. Dan pada waktu itu masih berkembang pemahaman bahwa kalau mau jadi pengikut Kristus, maka dia harus bersunat dahulu. Dia harus disunat dulu. Disunat itu menjadi tanda dia udah jadi orang Yahudi, orang proselit. Ini yang ditentang oleh Paulus. Kenapa? Kita kan sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kenapa kita harus seperti itu? Itu kan tradisi lama. Terjadilah perdebatan di kehidupan jemaat. Sampai pada akhirnya mereka bertemu, Petrus dan Paulus bertemu. Mereka akhirnya berjabat tangan, mengakhiri konflik itu. Mengakhiri konflik itu dan menetapkan arah misi mereka. Oke, Paulus pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus pergi kepada orang-orang
Yahudi, orang-orang dalam tanda kutip bersunat. Mereka menyelesaikan konflik dengan cara yang sangat simpel. Yaitu apa? Yaitu dengan melihat apa yang menjadi masalah. Dan juga tidak hanya melihat apa yang menjadi masalah, tetapi di situ mereka juga melihat apa yang lebih besar daripada masalah ini. Apa yang harus menjadi pegangan buat mereka. Kalau bicara masalahnya, maka di sini dikatakan bahwa ada saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Ada pengajar-pengajar palsu. Itu yang menjadi masalahnya. Yang membuat apa? Yang membuat kehidupan jemaat menjadi terpecah. Mereka berfokus pada masalahnya dan tidak berfokus kepada siapa penyebabnya. Fokusnya adalah apa masalahnya. Tidak hanya apa masalahnya, tetapi juga bagaimana kita bisa menyelesaikan ini. Menyelesaikannya dengan cara seperti itu. Menyelesaikan dengan fokus misinya. Karena apa? Karena mereka sepakat bahwa sesuatu yang lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi, kemanapun mereka mengabarkan Injil, yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya Injil Tuhan itu bisa diberitakan. Apapun caranya, Injil Tuhan harus tetap diberitakan. Dan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bisa sampai ke jemaat. Makanya di sini kalau kita lihat ada di ayat 11 sampai dengan 13 ada satu orang yang ditentang di situ karena dia salah. Di dalam sikap kehidupan kesehariannya pun salah. Siapa itu namanya? Ayat 11 sampai 13. Yo. Siapa yang bisa jawab? Ayat 11 sampai 13. Galatia 2. Huruf depannya K, huruf belakangnya S. Kefas, good. Kefas. Kefas ditentang. Kenapa? Karena dia salah. Salah di dalam kehidupannya dia. Dan secara khusus dia mengajarkan hidup munafik. Inilah yang memampukan kita. Inilah yang memampukan mereka ketika berfokus bukan pada siapa penyebabnya, tapi fokus kepada apa masalahnya, lalu bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menyelesaikannya. Paulus dan Petrus yang tadinya seolah-olah seperti terlihat berkonflik, tetapi di sini mereka bisa menyelesaikan konflik itu bersama-sama dan bahkan apa? Menjaga jemaat agar mereka tidak jatuh ke dalam pengajaran yang salah. Ini juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan kepada kita. Bahwa ketika kita menghadapi konflik, tadi sudah dikatakan di awal. Ketika kita menghadapi konflik, maka konflik itu didasari oleh perbedaan. Perbedaan yang tidak dapat dikomunikasikan. Perbedaan yang tidak dapat kita ngerti. Gak ada kemauan untuk saling mengerti. Dan kalau konflik itu disalah gunakan, disalah manajemenkan, maka berpotensi melahirkan sesuatu yang lebih besar, yaitu permusuhan. Oleh karena itu melalui pelajaran ini, ketika kita menghadapi konflik seperti tema kita pada hari ini, ketika konflik terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama berfokus pada apa yang menjadi masalah. Fokusnya yang pertama adalah apa masalahnya. Ya, tadi dilihat apa masalahnya di sini. Ada yang pertama, saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Bagaimana? Berarti ada masalah. Ada masalah yang harus diselesaikan bersama. Tidak setelah kita berfokus pada apa masalahnya, baru bagaimana cara menanggulanginya. Bagaimana cara kita menyelesaikan konflik tersebut.
Apa cara-cara yang bisa kita tempuh dengan tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yaitu pekabaran Injil. Kalau kita berfokus pada siapa penyebabnya, kan orang Indonesia kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang kita itu, bukan orang Indonesia sih, kita itu secara umum, fokusnya kalau ada masalah, selalu nanya siapa penyebabnya. Pertama-tama, siapa sih yang bikin ini jadi hancur? Siapa sih yang bikin lilin ini jadi nyala? Siapa sih yang bikin kursi ini jadi error? Selalu berfokusnya pada siapa dulu subjeknya. Nah, kalau kita berbicara tentang konflik ini, ketika kita menghadapi konflik, maka melalui pelajaran ini besok kita nggak boleh lagi kayak gitu. Justru cara kita adalah nyari apa masalahnya? Apa masalah apa yang membuat lilin ini jadi nyala? Kenapa lilin ini nyala? Apa pentingnya lilin ini nyala? Kalau kita sama teman kita salah pendapat gitu ya kayak tadi. Apa yang menyebabkan dia menyuruh saya maju duluan? Oh, karena pasti ada pertimbangan di baliknya. Kalau kita mengerti pertimbangan itu, baru kita berfokus bagaimana selanjutnya kita menanggulangi masalah ini supaya ini enggak terjadi lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Paulus dan Petrus menyelesaikan ini dengan cara, oke, saya akan pergi kepada orang tidak bersunat, Petrus dan kawan-kawan kepada orang bersunat. Kita pun juga demikian. Harus menyelesaikan masalahnya. Dari apa masalah tadi kita bisa masukin ke bagaimana cara supaya si apa masalahnya ini nggak terjadi lagi. Dan juga apa? Ingat, ada kepentingan yang lebih besar. Yaitu apa? Supaya Injil Tuhan, berita sukacita itu tersebar. Itu juga yang harus menjadi motivasi kita. Motivasi kita untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Bukan berfokus pada subjeknya, tetapi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita bisa mengelola konflik itu bukan sebagai akar dari permusuhan, tetapi konflik menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk lebih kenal satu dengan yang lain, dan juga menjadi sebuah cara kita untuk bisa lebih lagi mengarahkan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Baik, saya mengajak untuk sama-sama kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalikan mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa kami diingatkan melalui pemberitaan firman hari ini untuk ketika kami menghadapi konflik, kami tidak berfokus pada siapa penyebabnya, tetapi berfokus pada apa masalahnya dan apa yang bisa kami lakukan supaya konflik ini tidak menjadi sesuatu yang membuat kami terpisah dengan sesama kami, tetapi membuat kami saling mengenal satu dengan yang lain. Dan juga biarlah kami tetap mengingat untuk menjadi anak-anak yang mengabarkan Injil selalu ya Bapak. Memberitakan berita sukacita yang berasal daripada-Mu saja.
Kami berdoa pada saat ini untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian, mereka yang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Engkau berkati mereka semua, segala persiapan kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Bapak. Biarlah Engkau yang boleh memperlengkapi mereka, menolong mereka untuk boleh tetap rajin belajar. Engkau yang juga terus mampukan supaya rekan-rekan kami ini boleh bekerja dengan jujur pada ujian kelak, dan biarlah mereka boleh melanjutkan di sekolah atau perguruan tinggi, melanjutkan pendidikan mereka di tempat yang telah Engkau siapkan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang akan menghadapi ujian semester ya Bapak, Engkau juga boleh berkati, Engkau yang mampukan kami supaya kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Berdoa untuk orang tua kami juga ya Bapak, dalam segala pekerjaan, dalam segala kondisi mereka, Engkau yang juga boleh sertai mereka selalu, Engkau yang cukupkan segala kebutuhan mereka, Engkau yang jaga mereka, dan Engkau yang senantiasa terus pelihara kehidupan mereka ya Bapak, supaya mereka boleh tetap berhikmat di dalam mendidik setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Kami mengingat Saudara Reja Purba, kakak dari Amel ya Bapak, dalam masa pemulihan Kau boleh berkati, Kau yang senantiasa sertai dia di dalam segala situasinya, dan biarlah Kau yang juga semakin memberkati keluarga yang mendampingi, berikanlah mereka ketabahan dan juga semangat untuk boleh merawat saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, biarlah Engkau yang juga senantiasa terus tolong mereka dan mampukan mereka agar boleh kembali pulih, dan juga setiap mereka yang sudah lama tidak beribadah bersama dengan kami, Engkau juga boleh tumbuhkan kerinduan di hati mereka untuk boleh beribadah bersama dengan kami kembali di tempat ini, bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan gereja kami ya Bapak di dalam pergumulan, khususnya untuk pergumulan terkait cicilan ke penabur. Engkau yang juga siapkan segala sesuatunya, Engkau yang boleh terus mampukan supaya dana yang dibutuhkan tercukupi, dan juga untuk gerakan aksi penyangkalan diri yang dilakukan, kiranya semuanya berjalan dengan baik ya Bapak. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami satukan di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan dan memberikan dengan sepenuh hati. Nas persembahan kita 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi teman-teman yang beribadah dari rumah, persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian KJ 256, bukan karena upahmu.
berdiri. Janganlah kau berhenti, tinggalkan dirimu. Berhidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tuhan Tuhan berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Lapar dan hina dimasukinya, direndahkan ditinggikannya. Bersyukurlah, bersyukur, kemuliaan dan pujian. Bersyukurlah, bersyukur selamanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar kami telah mengumpulkan persembahan kami yang hanya berasal daripada-Mu saja. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini, dan juga Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Penutup, Pak. Persilahkan berdiri. Teman-teman, marilah kita belajar untuk mengingat semua pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu melibatkan Tuhan. Jangan kita merasa takut akan segala konflik yang kita alami. Mari kita percaya akan kuasa-Nya yang tetap senantiasa beserta kita dalam setiap kehidupan kita. Yesus menginginkan aku bersama baginya. Dimanapun ku berada, menangannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar menuju Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan sepanjang segala abad. Hosana. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Shalom, selamat pagi Korem. Wartalisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi virus corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara transfer ke rekening milik GKI Cicurug BCA nomor 12907569924 atas nama Bratawi Wari atau Krisdiana Ginanti. Bisa juga dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. Amplop dapat memakai amplop biasa dan dilem. Untuk minggu depan yang jadi PL-nya Tasya, wartanya Angelik, pembawa firmannya Pendeta Esa Katri dengan tema Semangat Merajut Perdamaian. Jangan lupa teman-teman Korem untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Untuk petugas hari ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Sebentar ya teman-teman. Aduh, Mbak Puji hilang. Mbak Puji. Ya selamat sore. Sama-sama sini pagi. Harusnya ada Pak Puji. Pak Puji apakah sudah ke sini? Bentar ya. Sekedap. Aduh, kejepit tangan saya. Ayo panggilan Pak Puji. Mana? Ya, jadi ini rekan-rekan, ini berita baik ya untuk kita semua. Boleh. Oke, straight to the point aja. Sambil nunggu Pak Puji sama special guest-nya hadir. Yang pertama rekan-rekan, saya mengingatkan aja, ibadah remaja kan udah bisa onsite, ya. Tolong dikasih tahu ke teman-temannya yang lain ya, karena ini kursinya masih banyak yang kosong dan belum penuh. Ya, tolong dikasih tahu ke teman-temannya yang lain supaya ikut lagi ibadah, ya, yang udah lama nggak kelihatan, ya. Biasanya Renaldi suka nih, ya, Renaldi ya. Tuh, mesti diajakin, ya. Renaldi ajakin tuh teman-temannya yang kelas 3, ya. Ya, ini juga beberapa ini saya nggak lihat ya, anak atek saya beberapa nggak kelihatan. Beberapa ada yang di sini, beberapa ada yang nggak kelihatan. Yang pertama itu, Kesia, kamu udah lulus kan? Udah lulus katek kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini berkaitan dengan kepengurusan komisi remaja, gitu ya. Dengan bangga saya mengumumkan akan memperkenalkan penatua pendamping komisi remaja yang baru, Ibu Retno Yuningsih. Silakan masuk. Ya, Pak Pujinya mana? Pak Pujinya ketinggalan sini, Pak Puji. Pak, sir. Malah mangan. Ya, kita mau memperkenalkan penatua pendamping Korem yang baru yaitu Ibu Retno Yuningsih. Ya. Jadi saya dengan Pak Puji mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Dan Ibu Retno Yuningsih mungkin mau sepatah dua patah kata. Silakan Bu. 3 patah kata. Apa ya? Kalau dulu sekolah minggu kan anak-anak. Kayaknya kalau sekarang adik-adik. Jadi adik-adik kita sama-sama bertumbuh bersama menjadi satu kesatuan. Semoga kita selalu menjadi remaja-remaja yang tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun. Dalam masa adik-adik yang peralihan ya dari anak ke remaja, dewasa. Mari kita bersama-sama ya supaya kita bisa melewati tantangan anak-anak, adik-adik dengan baik. Itu aja. Jadi di grup suka aktif enggak? Enggak aktif. Enggak aktif Kakak Ekel. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau ada apa yang mau diomongin, enggak apa-apa. Japri saya boleh, di grup boleh.
Atau kalau ada yang ulang tahun, ngingetin, saya ulang tahun loh minggu ini. Nah, itu dengan senang hati ya Kak Ekel ya. Kak Ekel ulang tahun kebetulan, jadi kan. Jadi kalau yang ulang tahun, mungkin boleh, aku ulang tahun ya, gitu. Dengan senang hati, gitu ya. Jadi nomornya Mbak Aning langsung di Ibu Retno Yuningsi ini langsung di save aja. Ya Pak Puji sini dong, temenin saya. Nah, langsung di save aja. Jangan ibu lah, Pak. Apa dong? Kan jaraknya juga nggak jauh. Kak Retno aja. Jaraknya Bener kan nggak jauh. Nggak jauh ya? Oh ya, Kak ya. Jadi aja. nomornya Kak Retno ini jangan lupa di save. Kalau yang ulang tahun langsung WA aja, Kak aku hari ini ulang tahun. Gitu ya. Kalau bisa itu di grup, jadi kita kan bisa bersama-sama doain ya. Jonathan nggak tahu ya kalau minggu ini Kak Eko ulang tahun. Tahu ucapin nggak sama Kak Eko? Ucapin nggak? Enggak ya. Aduh. Tahu nggak Abang Roy kemarin ulang tahun? Tahu? Ucapin nggak? Oh yang ucapin karena saya lihat di fotonya. Sip lah, bagus. Ya itu saja sih tambahan. Jadi Pak Puji mungkin mau sepatah dua patah kata sebelum ini? Cuma satu, kalau di antara di gedung ini, yang paling tua itu saya sendiri. Kalau orang tua, nah itu pantasnya itu saya dipanggil Mbah Puji. Nah, sebagai orang tua, tidak luput dari segala kesalahan saya, baik melalui perkataan saya, sikap saya, apapun yang ada dalam diri saya, selama ada pelayanan dengan adik-adik remaja, saya di bulan suci, ya, mendekatin ini sudah Ramadan. Hari pertama Ramadan ini, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dimaafin kesalahan saya. Itu aja dari saya. Tetap semangat apa yang disampaikan sama Kak Retno tadi. Apapun yang terjadi, temanya tadi tentang konflik kan ya. Nah, ketika dan seterusnya yang saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Sam tadi. Kalau selagi ada konflik yang ada di remaja, jangan memandang siapa konflik itu. Tapi cari apa masalahnya. Benar itu ya Pak Sam ya? Nah, itu ya. Itu aja dari sana. Saya semangat dan semangat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Puji dan juga terima kasih rekan-rekan atas kebersamaannya. Dengan demikian juga saya dengan Pak Puji beralih tugasnya ke Kak ya. Kak ini. Kak Retno ini, terima kasih atas segala kebersamaannya. Ya piket jalan terus, jangan lupa dibersihkan habis ini ruangannya dan dikembalikan susunannya seperti ini. Juga diingatkan teman-teman yang belum datang, tolong diingetin supaya mereka ikut lagi ya. Disebarkan infonya bahwa quorum sudah onsite lagi ya. Dan juga jamnya jam 9. Ruangannya sudah baru, fasilitasnya sudah baru, segala sesuatunya sudah baru. Tinggal kita mengisi, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Itu aja, terima kasih rekan-rekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita di depan.